Selamat datang di channel YouTube Surya Abdi Pramana _PBSI. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya Surya Abdi Pramana _PBSI. Nah, sebelumnya mohon maaf teman-teman, saya sudah cukup lama tidak mengupload video. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai teori resepsi, yang mana kita akan melihat tanggapan dari para responden terkait resepsi terhadap si kancil di dunia maya. Langsung saja cekidot. Baiklah teman-teman, di sini sudah ada Google Formulir yang berisi pertanyaan yang mana nanti kita akan melihat jawaban dari para responden mengenai resepsi terhadap si kancil di dunia maya. Nah, bagaimana tanggapan dari para penonton atau responden? Pertanyaan yang pertama, setelah menonton video, menurut penonton bagaimanakah watak sang kancil? Apakah licik atau cerdik? Nah, ini dia. Karena di video kancil tersebut, nah saya sudah memberikan video tersebut. Kemudian setelah menonton, nah penonton harus mengisi Google Formulir penelitian ini. Nah, di video tersebut kancil itu adalah sosok hewan yang licik atau cerdik. Nah, ini kembali kepada penonton nanti. Bisa saja dia dibilang licik, bisa dibilang cerdik juga bisa. Kemudian pertanyaan yang kedua, setelah menonton video, menurut penonton jenis alur apa yang dipakai? Apakah alur maju, mundur, atau alur campuran? Kemudian tema yang sesuai apa? Kemudian latar tempatnya di mana? Bagaimana latar suasananya? Apakah menegangkan, menakutkan, atau menjengkelkan? Nah, ini kembali kepada pendapat penonton. Saya sengaja membuat Google Formulir dengan pertanyaan tertutup nih teman-teman. Kemudian yang keenam, setelah menonton video, menurut penonton kapan latar waktunya? Kemudian bagaimana latar suasananya? Apakah menegangkan, menakutkan, atau menjengkelkan? Kemudian judul yang sesuai apa? Apakah sang kancil dan buaya atau sang kancil yang pintar? Kemudian nilai karakter apa yang sesuai? Keadilan, toleransi, atau berani? Kemudian apakah para buaya itu bodoh atau tidak? Kemudian manakah amanat yang sesuai menurut pendapat responden? Kemudian apakah cerita atau video sang kancil dan buaya ini layak ditonton anak-anak? Apakah layak ditonton oleh semua kalangan? Kapan terakhir kali responden atau penonton itu menonton cerita sang kancil dan buaya sebelum penelitian ini dilakukan? Kemudian apakah penonton pernah menonton atau membaca cerita sang kancil dan dengan judul yang lain? Kemudian apakah penonton suka terhadap film atau cerita sang kancil dan buaya? Marilah kita lihat jawabannya satu persatu. Di sini sudah ada 13 responden. Yang pertama, Sari Rahmatin. Beliau adalah mahasiswi di Universitas Riau, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2021. Nah, ini pendapat beliau. Menurut beliau, kancil itu hewan yang cerdik. Kemudian alur campuran yang dipakai. Kemudian tema yang sesuai, kancil yang cerdik. Hutan dan sungai di pagi hari, nilai karakter menjengkelkan. Kemudian judul yang sesuai, sang kancil dan buaya, nilai karakter berani. Kemudian buaya itu adalah hewan yang bodoh. Kemudian beliau setuju kepada poin A dan B, kita harus pandai, cerdik, dan kreatif dalam menghadapi suatu masalah. Jangan pernah merasa kuat dengan badan atau otot yang besar lalu bisa menindas yang lemah. Film atau video cerita sang kancil dan buaya ini layak ditonton anak-anak dan juga layak ditonton semua kalangan. Beliau terakhir kali menonton film atau membaca cerita sang kancil dan buaya ini beberapa hari yang lalu ketika beliau bersantai sembari minum secangkir susu dan biskuit ditemani pacarnya. Kemudian beliau pernah membaca atau menonton cerita sang kancil dengan judul yang lain dan beliau juga suka terhadap cerita sang kancil dan buaya. Kemudian untuk responden yang kedua, ada Kak Lulu Sendang Rezeki. Nah, kakak ini adalah mahasiswi angkatan 2019 di Universitas Riau, Prodi PBSI juga. Nah, ini tanggapan dari Kak Sendang, Kak Lulu Sendang Rezeki. Nah, ini beliau sudah lama sekali
menonton atau membaca cerita Sang Kancil dan Buaya. Kemudian untuk yang ketiga, di sini ada Najah Suhratul Jannah. Nah, beliau juga mahasiswi PBSI angkatan 2021 di Universitas Riau. Menurut beliau watak Sang Kancil cerdik, alur maju, kemudian siang hari. Nah, menurut beliau siang hari latar suasana menegangkan, nilai karakter berani. Nah, ini dia pendapat dari Najah Suhratul Jannah. Kemudian yang keempat, di sini ada Kak Siti Suhaila. Nah, beliau juga mahasiswi di Universitas Riau. Nah, ini dia. Latar tepat hutan dan sungai, latar waktu sore hari. Kemudian latar suasana menjengkelkan ya, teman-teman. Aduh, ada sedikit masalah di sini. Tidak apa-apa. Kita lihat lagi. Masih muat respons. Nah, ini dia Kak Siti Suhaila. Nah, ini pendapat atau tanggapan Kak Siti Suhaila terhadap cerita Sang Kancil dan Buaya ya, teman-teman. Kemudian juga ada siapakah responden kita yang kelima? Di sini ada Bang Tengku Hamid Darmawan. Nah, Bang ini juga mahasiswa PBSI di Universitas Riau angkatan 2020. Beliau juga sekretaris umum di organisasi Al-Maidan FKIP Unri. Nah, menurut Abang Hamid, watak Sang Kancil licik. Nah, alur maju, kemudian judul yang sesuai, tema yang sesuai, Kancil yang licik. Nah, menegangkan, nilai karakter berani. Kemudian juga beliau terakhir kali menonton atau membaca cerita Sang Kancil dan Buaya tahun lalu. Nah, ini teman-teman. Aduh, yang keenam di sini ada Kak Siti Nurfatin. Beliau juga mahasiswi di Prodi PBSI Universitas Riau. Nah, ini tanggapan dari Kak Siti Nurfatin. Sang Kancil yang pintar, kemudian juga layak ditonton semua kalangan. Kemudian ada siapa lagi? Di sini responden kita yang ketujuh adalah saudara Ige Dewi Radana. Beliau ini adalah mahasiswa jurusan manajemen di Universitas Pendidikan Ganesha, Bali ya, teman-teman, di Provinsi Bali. Nah, ini menurut Ige Dewi Radana. Nah, menariknya di sini beliau hanya setuju pada salah satu poin, yaitu hanya di poin A. Amanatnya yaitu kita harus pandai, cerdik, dan kreatif dalam menghadapi suatu masalah. Nah, kemudian ada siapa lagi? Responden kita yang ke-8, di sini ada Nur Wakiah. Beliau adalah mahasiswi keperawatan di Universitas Lambung Mangkurat di Kalimantan ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman tanggapan dari Nur Wakiah. Nah, menariknya di sini beliau tidak setuju kalau buaya itu memiliki watak yang bodoh. Nah, kemudian menurut beliau juga cerita Sang Kancil dan Buaya ini tidak layak ditonton anak-anak dan ditonton oleh semua kalangan. Nah, kemudian di sini yang ke-9 ada saudari Fatin Syamili. Beliau juga seorang mahasiswi. Nah, ini tanggapan dari beliau ya, teman-teman. Latar waktu siang hari. Nah, ini tanggapan dari Fatin Syamili. Kemudian yang ke-10, di sini ada Yulia Hafizah. Beliau adalah mahasiswi di IAIN Bengkalis ya, teman-teman. Nah, menurutnya kancil itu hewan yang cerdik. Alur yang dipakai alur campuran. Hafizah. Baiklah, kita ke responden yang ke-11.
ada Bang Ifebri. Nah, beliau ini juga mahasiswa PBSI di Universitas Riau angkatan 2020. Beliau juga ketua umum dari organisasi Al-Maidan FKIP Unri. Nah, menurut beliau sang kancil adalah hewan yang licik. Nah, kancil yang licik, latar waktu sore hari menjengkelkan. Kemudian beliau setuju pada kedua poin dari amanat yang ada di Google Form. Kemudian yang ke-12 di sini ada Kak Martuti Putri. Beliau adalah mahasiswi PBSI di Universitas Riau. Nah, beliau juga menjabat sebagai Kepala Divisi Kaderisasi Himaprodi PBSI. Nah, ini tanggapan dari Kak Martuti Putri. Latar suasananya menegangkan. Nah, kemudian beliau sudah lama sekali tidak membaca atau menonton cerita Sang Kancil dan Buaya. Oke, ke responden yang terakhir. Di sini ada Nur Afni Oktavia. Beliau adalah mahasiswi angkatan 2021 prodi PBSI di Universitas Riau juga. Nah, ini tanggapan dari Nur Afni Oktavia. Beliau menonton beberapa tahun lalu. Oke, baiklah, sudah selesai kita mengecek semua tanggapan dari para responden terkait resepsi terhadap si kancil di dunia maya. Bagaimanakah pendapat kalian? Apakah sama dengan pendapat 13 responden? Nah, itu tergantung dari diri kita masing-masing, teman-teman. Oh, teman-teman, itulah tadi teori resepsi terkait resepsi terhadap si kancil di dunia maya. Teman-teman sudah melihat tanggapan dari 13 responden kita. Nah, untuk selanjutnya mungkin video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.